Kalau lihat ikan kembung gini, banyak orang langsung mikir, wah tulangnya pasti banyak. Padahal sebenarnya nggak juga loh. Ikan kembung itu tulangnya masih tergolong gampang dipisahkan, apalagi kalau sudah tahu letak tulang utamanya. Dan ikan kembung ini tulang besarnya biasanya ada pada bagian tengah badan ikan, memanjang dari kepala sampai ekor. Terus ada beberapa duri halus di bagian samping dekat area perut. Jadi bukan tipe ikan yang durinya menyebar kemana-mana sampai bikin susah makan. Makanya ikan kembung juga sering dipilih buat di filet. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube Gerai 2 Lombok terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, sebelum memfilet ikan kembung sudah harus dibersihkan terlebih dahulu ya, sampai benar-benar bersih. Bagian isi perut dan darah yang masih menempel biasanya dibersihkan supaya nanti hasil filet dan rasa ikan lebih enak. Setelah itu, ikan ditiriskan sebentar biar nggak terlalu licin waktu di filet. Langsung aja masuk ke proses filet. Yang pertama, bagian kepala kita potong terlebih dahulu. Setelah itu, disayat pelan-pelan di dekat bagian kepala yang sudah kita potong tadi. Nah, di sini biasanya mulai terasa posisi tulang utama ikan yang ada di tengah badan. Jadi, pisaunya harus mengikuti arah tulang supaya daging yang terambil tetap tebal dan rapi. Ternyata, daging ikan kembung itu lumayan tebal ya. Makanya walaupun ukurannya nggak terlalu besar, isi dagingnya tetap banyak. Nah, biasanya di bagian tengah ada tulang utama yang memanjang sampai ke ekor. Terus di bagian dekat perut ada beberapa duri halus kecil. Jadi sebenarnya tulangnya itu nggak terlalu ribet, cuma harus diteliti waktu memisahkan dagingnya. Setelah sisi pertama sudah berhasil, sekarang ikan dibalik, lalu proses yang sama dilakukan di sisi satunya lagi. Di tahap ini biasanya harus berhati-hati supaya bentuk filet tetap bagus dan dagingnya nggak hancur. Karena tekstur ikan kembung cukup lembut ya, jadi kalau terlalu ditekan malah gampang rusak. Nah, ini cukup satisfying lah ya pas daging ikannya mulai terangkat bersih dari tulangnya. Kelihatannya rapi banget dan bagian tulang tengahnya juga mulai terlihat jelas. Biasanya setelah seperti ini, sisa duri kecil tinggal dicek lagi satu persatu supaya lebih nyaman waktu dimakan nanti. Dan kalau sudah selesai di filet, hasilnya bisa jadi lebih praktis buat diolah. Mau dimarinasi dulu, dibumbui, atau langsung dimasak juga gampang. Bahkan filet ikan seperti ini juga cocok disimpan jadi stok frozen food di rumah. Menurut kalian, ikan kembung paling enak dimasak dengan apa nih? Di steam, dijadiin sambal, digoreng crispy, dibakar, atau apa ya? Tulis di kolom komentar. Nah, di sini kami ngefilet lumayan banyak, sekitar 1-2 kilo ikan kembung. Jadi prosesnya memang butuh waktu dan harus sabar, apalagi kalau mau hasil filetnya yang rapi dan dagingnya tetap utuh. Biasanya setelah beberapa ekor mulai selesai di filet, mulai kelihatan ya hasil daging ikan yang terkumpul lumayan banyak juga. Dan ini bikin ikan kembung menarik, walau badannya nggak besar-besar banget, ternyata isi dagingnya padat. Ya, jadi nggak heran ya kalau banyak orang suka ikan ini buat lauk sehari-hari. Proses filet ini penting banget pakai pisau yang tajam dan fleksibel, karena kalau pisaunya kurang tajam dan kurang fleksibel, daging ikan malah gampang hancur dan nempel di tulang. Ternyata walaupun harga ikan kembung masih tergolong terjangkau, ikan ini punya kandungan gizi yang bagus banget. Bahkan banyak yang menyebut kandungan omega 3 pada ikan kembung ini cukup tinggi. Makanya ikan kembung itu sebenarnya punya potensi nilai jual yang lebih tinggi kalau diolah dengan baik. Salah satunya dengan proses filet seperti ini. Karena setelah di filet tampilannya jadi lebih rapi, lebih praktis, dan lebih nyaman diolah jadi berbagai macam menu.
Jika sudah selesai di fillet, biasanya daging ikannya dicuci lagi sampai bersih. Tujuannya supaya sisa darah, lendir, atau serpihan kecil tulang yang masih menempel bisa hilang. Setelah dicuci, ikan ditiriskan dulu biar kadar airnya nggak terlalu banyak. Kalau mau langsung dimasak, tinggal dibumbui aja ya sesuai selera. Tapi enaknya fillet ikan seperti ini bisa disimpan jadi stok frozen food di rumah. Jadi pas lagi pengen masak tinggal ambil, lebih praktis dan hemat waktu. Biasanya, ikan fillet bisa dimasukkan ke wadah tertutup atau plastik biasa. Tapi kalau mau lebih awet dan kualitas ikannya tetap bagus, bisa juga pakai plastik vakum. Jadi udara di dalam plastik dikeluarkan dulu sebelum disimpan di freezer. Cara seperti ini biasanya bikin ikan lebih tahan lama dan tekstur dagingnya juga tetap terjaga. Jadi, nanti ketika dikeluarkan dari freezer, kualitas ikannya masih bagus dan tetap enak waktu dimasak. Praktis banget ya buat stok lauk di rumah. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support akun Gerai 2 Lombok dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Gerai 2 Lombok ya. Terima kasih, jangan lupa coba. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.